Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi bertema, mati hidup dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Engkau berikan pada kami, napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan hari ini adalah kasih dan anugerah-Mu. Tolong kami membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menegur, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sangat singkat, tetapi kuasanya sangat besar. Tuhan mengingatkan kita bahwa lidah dan perkataan kita punya kuasa yang sangat besar, bukan hanya sekedar bunyi yang keluar dari mulut kita. Seringkali kita berpikir bahwa yang menentukan hidup kita adalah keadaan, uang, orang lain, atau situasi. Tetapi firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah, artinya apa yang kita ucapkan setiap hari ikut menentukan arah hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Setiap perkataan bisa menghidupkan, seperti 1. Kata yang membangun bisa menguatkan orang yang hampir menyerah. 2. Kata yang penuh kasih bisa memulihkan hati yang luka. 3. Kata iman bisa menumbuhkan pengharapan di tengah kesulitan hidup. Tetapi perkataan juga bisa mematikan, seperti 1. Kata negatif bisa meruntuhkan kepercayaan diri. 2. Kata negatif bisa mematahkan semangat. 3. Kata keluhan yang terus-menerus bisa mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari ucapan syukur. Yang lebih serius lagi, firman Tuhan berkata, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa yang sering kita ucapkan, itulah yang suatu hari kita rasakan hasilnya. Kalau lidah dan perkataan kita terbiasa mengeluh, menyalahkan dan berkata negatif, maka buahnya adalah hati yang gelisah, relasi yang rusak, dan iman yang lemah. Sebaliknya, kalau lidah dan perkataan kita pakai untuk memberkati, menguatkan, dan berkata benar, maka buahnya adalah damai sejahtera, pengharapan, dan hidup yang dipenuhi kasih Tuhan. Ada sebuah cerita, ada seorang petani yang memiliki 2 kantong benih. Kantong pertama berisi benih yang baik, sedangkan kantong kedua berisi benih yang rusak dan tidak layak. Setiap pagi, tanpa sadar, petani itu menabur benih dari kantong yang sama ke ladangnya. Ia terus mengambil benih dari kantong yang isinya benih yang rusak, karena kantong itu yang paling dekat dengannya. Beberapa bulan kemudian, ladangnya penuh dengan tanaman yang pahit dan tidak bisa dimakan. Petani itu mengeluh dan berkata, "Kenapa ladangku seperti ini?" Lalu, datanglah seorang bijak dan berkata, "Bukan ladangnya yang rusak, tetapi benih yang kau tabur itu adalah benih yang rusak, pahit, dan tak layak." Demikian juga dengan lidah dan perkataan kita adalah tangan yang menabur benih ke dalam hidup, baik ke dalam hidup kita sendiri maupun ke dalam hidup orang lain. Setiap hari kita menabur lewat perkataan kepada pasangan, anak, rekan kerja, bahkan kepada diri sendiri. Kalau kita terus berkata, "Saya tidak bisa, hidup saya hancur, semuanya selalu salah," maka jangan heran jika yang kita tuai adalah keputusasaan. Tapi kalau kita belajar berkata, "Tuhan yang menolong saya pasti bisa, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya," maka benih itulah yang akan berbuah kekuatan dan harapan kepada Tuhan. Renungan pagi ini mengajak kita untuk berjaga atas lidah dan perkataan kita. Bukan berarti kita memungkiri kenyataan, tetapi kita memilih untuk berkata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan
bukan menurut emosi kita sesaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami memiliki kuasa. Tuhan, ampuni kami bila selama ini lidah dan perkataan kami lebih sering melukai daripada menguatkan, lebih sering mengeluh daripada bersyukur, dan lebih sering mematahkan semangat daripada membangun iman. Ajari kami ya Tuhan untuk menjaga perkataan kami. Beri kami hati yang bijak, supaya apa yang kami ucapkan lahir dari kasih, kebenaran, dan takut akan Engkau. Biarlah lidah dan perkataan kami menjadi alat berkat, bukan kutuk, alat penghiburan, bukan penghancuran. Mulai hari ini, tuntun kami untuk menabur benih yang baik lewat setiap kata yang kami ucapkan, sehingga kami dan orang-orang di sekitar kami boleh memakan buah kehidupan, damai sejahtera, dan pengharapan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.